Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Justru dengan kejadian ini, rakyat akan melihat bahwa para kader PD Perjuangan kokoh berdiri pada sikapnya, meskipun itu membawa konsekuensi terhadap elektoral. Bisa memahami sikap dari Bapak Ganjar Pranowo tersebut yang berdiri kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan, di atas nilai-nilai di dalam membangun persaudaraan bangsa. Itu Pak Ganjar berani mempertaruhkan popularitasnya, berani katakanlah mengorbankan populismenya, ya, dukungan banyak orang untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu? Konstitusi, sejarah, gitu ya, regulasi kita yang melarang, dan juga tentu komitmen kita terhadap Palestina. Itu kalau orang yang tidak punya karakter berani, tidak punya keberanian, tentu akan diam, tutup mulut. Tapi Pak Ganjar berani bersuara soal itu dengan resiko ya tidak disukai. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Presiden Joko Widodo akhirnya harus mengakui posisi Ganjar Pranowo yang jauh lebih tinggi dari dirinya, khususnya dalam memahami politik luar negeri yang juga merupakan bagian dari politik dalam negeri. Hari ini Presiden Joko Widodo mengecam tindakan Israel yang menyerang Gaza dan menghabisi orang-orang tetap bersalah. Di jalur Gaza, perang ini sudah terjadi beberapa lama dan akan berlangsung lebih lama lagi dari yang bisa kita kira-kira. Kita melihat bagaimana Presiden Jokowi baru mulai mengecam hal ini dengan lebih tegas. Saat bertemu dengan Ganjar kemarin, Presiden mengundang 3 capres ke istana untuk makan bersama, menunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya kontestasi ini adalah pesta demokrasi. Boleh menunjukkan hal itu, tapi rakyat tetap menilai bahwa ada peranan penggunaan kekuasaan di dalam cawapres dari Prabowo, yakni Gibran. Tapi saya tidak akan membahas ke sana, melainkan saya akan terfokus kepada apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo di dalam pers release-nya mengenai perang yang terjadi di jalur Gaza yang melibatkan Israel dan Hamas. Pada akhirnya Jokowi harus berlutut dan bertekuk di hadapan Ganjar. Ganjar sudah mengatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga tim nasionalnya pun harus ditolak demi menolak bentuk penjajahan. Dan apa yang dikatakan Ganjar pada akhirnya benar dan terbukti. Beberapa bulan kemarin saat Israel menyerang dan menyerbu jalur Gaza, sampai ribuan orang harus meregang nyawa, dan mungkin jutaan orang harus mengungsi untuk menghindari rudal-rudal dan juga roket-roket yang ditembakkan oleh Israel. Dan pada akhirnya sekali lagi kita melihat bahwa Ganjar sudah berbulan-bulan yang lalu mengatakan, ya dengan sangat jelas, bahwa kita harus menolak penjajah. Meskipun datang dalam bentuk tim nasional U20, awalnya Jokowi juga merasa kesal mungkin dengan Ganjar, yang katanya menjadi penyebab gagalnya Piala Dunia U20. Tapi ternyata saat ini Jokowi mengaku dengan tidak langsung lewat bahasa tubuhnya dan pidatonya yang mengutuk Israel yang hanya diduga kuat dekat dengan kubu sebelah. Jokowi setelah bertemu Ganjar langsung terlihat pengaku dan wajahnya dan mimiknya terlihat berharap penuh dengan Ganjar. Soal konsistensi di dalam menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini, termasuk di Indonesia, sudah waktunya Jokowi turun nantinya di tahun 2024 dan digantikan oleh Ganjar yang jauh lebih tegas, bukan sekedar petugas partai, melainkan pelanggan rakyat. Negara ini butuh sosok seperti Ganjar loh, yang tegas dan kepada NKRI yang merupakan sifat dari para kader partai. Bahkan Jokowi memposisikan Ganjar di sebelah kanannya, yang merupakan tanda bahwa Ganjar merupakan penerusnya bagi rakyat. Biasa ajang pilpres mungkin adalah sebuah harapan untuk sebuah negara menjadi lebih baik,
Pilihan yang diinginkan ia diharapkan bisa berpihak dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan langgeng, enak, tenang, dan tentu saja ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam sebuah proses-proses administrasi ataupun birokrasi, dan kurang lebih Jokowi juga sudah membuat birokrasi negeri ini lebih baik dan terbuka jika dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu SBY. Apalagi bila dibandingkan dengan zaman Soeharto, rakyat biasa tentu saja tidak peduli permainan elit mau secanggih apapun, yang penting tidak dibuat nyelimet kehidupan sosialnya. Presiden Joko Widodo akhirnya harus mengakui posisi Ganjar Pranowo yang jauh lebih tinggi dari dirinya, khususnya dalam memahami politik luar negeri yang juga merupakan bagian dari politik dalam negeri. Hari ini Presiden Joko Widodo mengecam tindakan Israel yang menyerang Gaza dan menghabisi orang-orang tetap bersalah. Di jalur Gaza, perang ini sudah terjadi beberapa lama dan akan berlangsung lebih lama lagi dari yang bisa kita kira-kira. Kita melihat bagaimana Presiden Jokowi baru mulai mengecam hal ini dengan lebih tegas. Saat bertemu dengan Ganjar kemarin, Presiden mengundang 3 capres ke istana untuk makan bersama, menunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya kontestasi ini adalah pesta demokrasi. Boleh menunjukkan hal itu, tapi rakyat tetap menilai bahwa ada peranan penggunaan kekuasaan di dalam cawapres dari Prabowo, yakni Gibran. Tapi saya tidak akan membahas ke sana, melainkan saya akan terfokus kepada apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo di dalam pers rilisnya mengenai perang yang terjadi di jalur Gaza yang melibatkan Israel dan Hamas. Pada akhirnya Jokowi harus berlutut dan bertekuk di hadapan Ganjar. Ganjar sudah mengatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga tim nasionalnya pun harus ditolak demi menolak bentuk penjajahan. Dan apa yang dikatakan Ganjar pada akhirnya benar dan terbukti. Beberapa bulan kemarin saat Israel menyerang dan menyerbu jalur Gaza, sampai ribuan orang harus meregang nyawa, dan mungkin jutaan orang harus mengungsi untuk menghindari rudal-rudal dan juga roket-roket yang ditembakkan oleh Israel. Dan pada akhirnya sekali lagi kita melihat bahwa Ganjar sudah berbulan-bulan yang lalu mengatakan ya dengan sangat jelas bahwa kita harus menolak penjajah, meskipun datang dalam bentuk Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja